Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Kustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Pria yang terseret arus tenggelam di Sungai Ogan Kabupaten Oku akhirnya ditemukan oleh tim SAR. Seorang pria di kota Palembang menjadi korban hipnotis, pundak ditepuk, motor pun raib. Seorang begal yang kerap meresahkan warga di kota Palembang ditangkap tim gabungan dari Polda Sumsel. Kita ke informasi pertama, pria yang tenggelam di Sungai Ogan Kabupaten Oku ditemukan oleh tim SAR. Korban ditemukan tewas diduga tenggelam dan terseret arus sungai saat mandi. Jasad Adenan alias Denan, pria berusia 57 tahun yang tenggelam dan terseret arus Sungai Ogan ditemukan tim SAR di Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu pada Senin dini hari. Tim SAR yang menyisir aliran sungai menemukan jasad pria paruh mengapung di balik tanaman eceng gondok. Tim SAR langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah duka tak jauh dari lokasi penemuan. Atas permintaan keluarga, jasad korban pun tidak dilakukan visum. Korban akan segera dimakamkan di pemakaman umum desa. Kami informasikan terkait operasi SAR, 1 orang terbawa arus dan tenggelam di Sungai Ogan, Kecamatan Batu Raja Barat atas nama Adenan bin Maslan, bahwasanya korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan 20 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban sedang mandi di Sungai Ogan pada Minggu siang. Diduga korban terseret derasnya arus dan tenggelam. Dedy Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Diduga terpeleset saat berada di tepi sumur, seorang pria ditemukan tewas di dalam sumur di belakang gubuk tempat tinggalnya. Diduga korban tewas lebih dari 2 hari karena sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Jasad pria yang diketahui bernama Dodi ditemukan warga di dalam sumur di kawasan Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Penemuan jasad ini pertama kali ditemukan warga yang curiga akan bau busuk di sekitar lokasi. Setelah dicari, sumber bau berasal dari dalam sumur dan tidak disangka korban adalah Dodi yang diketahui warga sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Penemuan ini pun lalu dilaporkan perangkat desa dan aparat kepolisian yang kemudian dibantu warga mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur. Untuk mengecek gubuk tersebut dan saya menemukan dengan teman saya menemukan jasad yang sudah terapung hingga kami melaporkan langsung ke pemerintah setempat. Kondisi mayat sudah busuk dah? Udah busuk. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Diduga dirinya terpeleset saat sedang berada di tepi sumur lalu meninggal dunia. Ardiansyah Putra melaporkan dari Banyuasin. Ya, diduga menjadi korban tabrak lari, seorang pemulung ditemukan tewas di tepi jalan Letkol Musin Syamsuddin, Kota Palembang. Korban tewas usai mengalami luka berat di bagian kepala. Seorang pria bernama Trisno ditemukan tewas di Jalan Letkol Musin Syamsuddin, Kecamatan Kota Palembang pada Kamis pekan lalu. Diduga Trisno menjadi korban tabrak lari saat mencari barang bekas di dekat lokasi kecelakaan. Setelah diidentifikasi polisi, jenazah korban kemudian dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara, Palembang. Korban diketahui sehari-hari bekerja sebagai pengumpul barang bekas. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuh diduga akibat benturan benda keras. Kalau kondisi ditemukan itu saya ke lokasi itu sudah di jalan. Sudah di jalan? Itu warga sudah rame. Warga? Sudah rame. Yang lalu lintas antar budak sekolah kan macet. Jadi kami bayar inisiatif ke rumah sakit. Pas baru
Setelah diperiksa, jasadnya lalu dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan di TPU Sukawinatan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus dugaan tabrak lari ini. Di Jalan TPA Sukawinatan, di dekat perumahan Arhan, antara mobil yang datang dari arah Sukawinatan atau Harapan menuju ke Sukabangun. Tiba di TKP Makan, menabrak pejalan kaki yang datang dari arah yang sama dari jalur sebelah kiri. Itu kondisi korban seperti apa, Den? Korban meninggal di tempat kejadian. Polisi mengimbau untuk pengemudi mobil yang melakukan tabrak lari untuk dapat menyerahkan diri dan masyarakat yang mengetahui kejadian ini agar melapor ke kantor polisi. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Seorang pria di Kota Palembang menjadi korban hipnotis. Pelaku memperdaya korban dan membawa kabur sepeda motornya. Akibat kejadian ini, korban pun menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Kasus penipuan dengan modus hipnotis kembali terjadi di Kota Palembang. Pria bernama Haryanto, warga Jalan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang ini mengaku telah menjadi korban hipnotis. Akibatnya kejadian ini korban pun kehilangan sepeda motor. Kejadian ini bermula saat korban berada di stasiun LRT di Sub Jalan Kapten Ahmad Rifai, Palembang. Ia mengaku dihampiri seorang pria dan langsung menepuk pundak korban. Pelaku yang tidak dikenal korban itu lalu meminjam sepeda motor dengan alasan akan membeli rokok. Korban tanpa sadar lalu menyerahkan kunci sepeda motornya kepada pelaku. Itu tengah tertepaknya bawa kiri aku tuh, Kak, minjem nggak rokok, minjem dulu motor nak beli rokok. Oh, tunjuk aku kunci dulu. Ditepukin dulu, bahu Iya. Pelaku sendirian. Iya. Alasan dia minjem motor untuk beli rokok. Iya. Nah di situ kita kasih kunci berarti. Iya. Kita tidak sadar, Udah sadar aku salah aku tunjuk kunci udah. Kita kasih kunci motor. Iya. Atas kejadian ini, korban harus menanggung kerugian sebesar 18 juta rupiah. Sementara kasus ini telah dilaporkan korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang pada Senin siang. Korban berharap polisi dapat membongkar kejahatan ini dengan menangkap pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.